nama aku Naswa Amalia Ramadhani dengan NIM 016. Halo, perkenalkan nama aku Tia Nur Alduria dengan NIM 3301024021. Hai, perkenalkan saya Alifa Sadia dengan NIM 100. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Ali Fatur Rizky Mubarok dengan NIM 001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza dengan NIM 3301024018. 3, 2, 1. Fasal adalah pembatalan atau pengurusan akad yang disebabkan oleh alasan-alasan tertentu, yang secara alasan itu adalah alasan syar'i, yang dimana dalam konteks pernikahan fasal adalah pemutusan ikatan pernikahan antara suami dan istri dikarenakan alasan-alasan tertentu berupa alasan syar'i yang menolak atau memutuskan karena sebab-sebab tidak bisa berjalannya pernikahan karena alasan tersebut. Dalam hal ini, orang yang paling berperan dalam pemutusan kedua ikatan tersebut yaitu adalah hakim. Secara garis besar, fasakh adalah hak bagi kedua mempelai, mau dari suami maupun dari istri. Berbeda dengan talak yang merupakan hak prerogatif dari seorang suami, ataupun khulu yang merupakan hak prerogatif dari seorang istri. Dari fasakh ini bisa diambil dari suami ataupun istri. Landasan hukum fasakh nikah di Indonesia yang pertama yaitu Undang-Undang tahun 1974 pasal 19 tentang perkawinan yang berbunyi perkawinan dapat dibubarkan atas dasar alasan-alasan yang ada dalam undang-undang ini. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berarti istri Sabit bin Qais yang mengatakan, wahai Nabi, aku tidak mencela akhlak dan agama suamiku, tetapi aku tidak menyukai kehidupan bersamanya. Maka Rasulullah menjawab, apakah kamu bersedia mengembalikan kebun yang ia berikan kepadamu? Ia menjawab, iya. Lalu Rasulullah bersabda, maka ceraikanlah. Rasulullah menjawab, maukah kamu mengembalikan kebun yang ia berikan kepadamu? Ia menjawab, iya. Kemudian Nabi pun memerintahkan dia untuk menceraikannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini ada beberapa alasan fase nikah. Yang pertama, jika suami sudah menghilang 2 bulan atau lebih tanpa kabar, maka dapat terjadinya fase nikah. Yang kedua, jika suami melakukan KDRT secara terus-menerus di dalam rumah tangga, maka dapat terjadinya fase nikah. Yang ketiga, jika suami mempunyai penyakit menular kepada istrinya, maka di situ dapat fase nikah. Yang keempat, jika sang istri murtad dalam agama Islam, maka di situ pernikahannya dapat fase nikah. Yang kelima, jika di antara suami istri itu ada yang mengalami gangguan jiwa, maka pernikahan itu dapat dianggap fase nikah. Yang terakhir, jika setelah menikah seorang istri ternyata adalah tunggal persusuan, maka pernikahan tersebut dianggap fase nikah. Sekian. Ada beberapa prosedur fasakh nikah. Yang pertama ada pengajuan gugatan. Salah satu pihak, seperti suami maupun istri, mengajukan surat gugatan fasakh nikah ke pengadilan. Yang kedua ada pemeriksaan awal. Pengadilan memeriksa kelengkapan dan keabsahan gugatan. Yang ketiga ada sidang perdana. Kedua belah pihak dipanggil ke pengadilan untuk menghadiri persidangan. Ada mediasi. Pengadilan melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kelima ada pemeriksaan saksi. Pengadilan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Yang keenam ada putusan. Pengadilan mengeluarkan putusan fasakh nikah apabila gugatan diterima. Dan yang ketujuh ada pemberitahuan. Putusan fasakh nikah disampaikan kepada kedua belah pihak dan dicatat dalam register perkawinan. Antara lain, yang pertama, melindungi hak-hak pihak yang teraniaya. Yang kedua, menjaga kemaslahatan rumah tangga dan masyarakat.
Yang ketiga, memberikan solusi atas kebuntuan hukum. Yang keempat, menunjukkan keadilan syariat Islam. Yang kelima, menghindari dosa dan maksiat dan untuk kehidupan yang lebih baik. Mas, aku mau tanya. Tanya apa? Aku kan udah bersabar 2 bulan lebih, tapi kenapa maharku nggak dipenuhi? Bukannya mahar itu hakku ya? Tetapi kan kita kan sudah hidup bersama, bukannya nafkah rumah sudah terpenuhi. Bukannya mahar itu simbolik. Tapi saya tidak menolak membayar, hanya saja belum mampu. Pasti saya akan bayar. Santai dong, Mas sudah tak beri waktu buat ngelunasin, tapi nggak ada usaha sama sekali. Aku nggak mau hidup di ketidakjelasan ini. Aku ajuin permohonan fasadku. Kamu yang salah. Ada apa kalian berdua datang ke sini? Gini Pak, dia kan suami saya, tapi maharku belum dipenuhi sampai sekarang. Padahal udah tak tunggu 2 bulan lebih. Apakah benar Mas Reza dari apa yang sudah dikatakan Mbak Tia tadi? Kalau kamu sudah berjanji tapi belum sampai saat ini belum dibayar. Iya Bapak, memang benar. Tapi saya sudah nggak sabar lagi nunggu suami saya buat ngelunasi mahar itu. Bapak sendiri kan juga tahu mahar adalah kewajiban seorang suami. Bukan saya nggak mau melunasi, tapi beri saya waktu, saya akan melunasinya. Oke, kalau memang Mas Reza sudah berjanji, tadi dikatakan sudah 2 minggu janji Mas Reza telah diucapkan. Tapi sampai dengan saat ini apakah sudah dilunasi oleh Mas Reza mahar tersebut? Sebenarnya saya belum membayarnya Pak, tapi nanti pasti akan saya bayar, pasti saya akan bayar. Rumah tangga yang sudah berjalan itu alangkah lebih baiknya juga dipertahankan, bukan dirusak. Tapi kalau si pihak suami tidak juga membayarnya, si dari pihak istri juga bisa menggugatnya. Jadi kedua dari kalian berdua, dari Mas Reza akan segera membayarnya. Bagaimanapun caranya, saya mohon segera membayarnya karena itu adalah kewajiban laki-laki kepada pihak istri untuk membayarnya, karena dari syarat pernikahan itu adalah membayar mahar. Tapi Pak, aku udah bersabar nunggu 2 bulan lebih. Dia nggak ada usaha sama sekali. Apakah aku boleh mengajukan fasad? Memang benar, salah satu alasan untuk fasakh nikah itu tidak adanya pembayaran mahar dari pihak suami setelah akad, dan waktu perpanjangan pun belum juga dibayarkan. Memang salah satunya itu. Sudah, tenang saja kalian berdua. Semua masalah itu pasti ada solusinya. Persidangan dibuka untuk umum. Apa benar dari pihak penggugat bernama Tia Nur Aprilia Benar Bapak. dan pihak tergugat bernama Reza Benar, Fajar? benar Pak. Oke. Apakah sebelumnya kalian sudah dimediasi oleh pihak pengadilan? Sudah Pak. Apakah benar-benar ingin melanjutkan persidangan ini untuk hasil selanjutnya diserahkan kepada hakim? Benar Pak. Baik. Surat penggugat fasakh nikah dari penggugat. Kepada yang terhormat, yang mulia, saya bertanda tangan di bawah ini. Tia Nur Aprilia dengan ini mengajukan gugatan fasakh nikah terhadap suami saya yang bernama Reza dengan alasan gugatan fasakh nikah tidak membayar mahar dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dan sudah diberikan kelonggaran perpanjangan tapi juga belum bisa melunasinya. Saya mohon agar pengadilan agama memutuskan fasakh nikah antara penggugat dan tergugat. Demikian surat gugatan ini
dibuat dengan sebenar-benarnya. Saya akan membacakan surat dari tergugat terkait fasakh nikah yang diajukan oleh penggugat. Dalam perkara fasakh nikah ini, saya bernama Reza menjawab gugatan fasakh nikah yang diajukan oleh dengan nama Tia Nur Aprilia. Saya tidak setuju dengan gugatan fasakh nikah ini yang diajukan oleh penggugat dengan alasan saya sudah berjanji akan melunasinya dengan waktu yang ditentukan. Tetapi memang saya belum membayarnya, tapi saya akan membayarnya, pasti saya akan membayarnya. Saya mohon agar pengadilan agama memutuskan sesuai dengan permohonan tergugat. Demikian surat jawaban ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Terima kasih. Pihak saksi silakan memberikan saksinya secara sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Saya mengatakan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya bahwa penggugat memang sudah memberi waktu tergugat untuk memenuhi maharnya. Namun, tergugat tidak kunjung memenuhi maharnya. Putusan Pengadilan Agama nomor 2 tanggal 29 Juni 2025 dalam perkara fasakh nikah antara penggugat atas nama Tia Nur Aprilia dengan tergugat atas nama Reza menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 30 Maret tahun 2025 kemarin, bahwa penggugat mengajukan gugatan terkait fasakh nikah dengan alasan tidak adanya pembayaran mahar dari tergugat, bahwa dalam kurun waktu yang telah ditentukan tergugat tidak segera membayar mahar tersebut. Dengan ini tergugat sudah setuju dengan pengajuan penggugat atas fasakh tersebut. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memutuskan menerima gugatan fasakh nikah yang diajukan oleh penggugat, mengabulkan permohonan fasakh nikah antara penggugat dan tergugat, menetapkan bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat telah diputuskan fasakh sejak tanggal 29 Juni 2025. Demikian putusan ini dibuat dan diucapkan pada tanggal 29 Juni 2025 atas nama Ahmad Alif sebagai hakim pimpinan. Terima kasih. Demikian persidangan tentang fasakh nikah ini ditutup.